Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan presentasi ini saya akan membahas tentang medan listrik di mata kuliah fisika dasar, yaitu dosen pengampu Pak Heru Dermawan STMT. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring, Bapak, dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Oleh karena itu, kita dan saya sendiri diharapkan semuanya bisa mengikuti dengan seksama. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai fenomena yang berkaitan dengan listrik, seperti petir, aliran listrik di rumah, dan alat elektronik yang kita gunakan. Semua fenomena tersebut tidak lepas dari konsep dasar fisika. Salah satunya adalah medan listrik. Medan listrik merupakan suatu daerah di sekitar muatan listrik, di mana gaya listrik masih dapat dirasakan oleh muatan listrik lain. Konsep ini sangat penting dalam memahami interaksi muatan listrik, serta menjadi dasar bagi berbagai aplikasi dalam bidang teknik, elektronika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pemahaman tentang medan listrik tidak hanya terlepas pada arah dan besar gaya yang ditimbulkan oleh suatu muatan, tetapi juga mencakup bagaimana medan tersebut berinteraksi dengan muatan lain yang berada di sekitarnya. Dengan mempelajari medan listrik, kita dapat memahami bagaimana muatan bekerja satu sama lain, bagaimana energi listrik dapat dihantarkan, serta bagaimana rancangan sistem listrikan modern dibuat. Baik, selanjutnya aplikasi medan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Medan listrik memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang sederhana seperti menyisir rambut hingga yang kompleks seperti dalam industri. Beberapa contohnya adalah yang pertama, penggunaan kapasitor dalam perangkat elektronik. Jadi, kapasitor listrik digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyimpan energi listrik dan kemudian melepaskannya saat diperlukan atau digunakan dalam crossover speaker, rangkaian tone control pada amplifier, dan juga meningkatkan kualitas suara. Untuk yang kedua yaitu penangkal petir. Jadi ada penangkal petir untuk di rumah, yaitu penangkal petir digunakan untuk melindungi bangunan dan infrastruktur dari bahaya sambaran petir. Fungsinya adalah menyalurkan energi listrik dari petir ke tanah sehingga mencegah kerusakan pada bangunan, peralatan elektronik, dan bahkan manusia. Jadi ketika penangkal petir ini tidak digunakan atau tidak dipasang, yaitu dalam contoh di rumah atau gedung-gedung bangunan itu berpotensi sangat berbahaya. Bisa merusak, sambaran petir bisa merusak peralatan elektronik dan bahkan sampai manusia. Untuk contoh selanjutnya yaitu nomor 3, pemanfaatan listrik statis, yaitu pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi memanfaatkan listrik statis untuk memindahkan toner atau bubuk hitam ke kertas. Listrik statis digunakan untuk menarik partikel toner yang bermuatan ke permukaan plat foto konduktif, lalu menempelkannya ke kertas yang juga diberi muatan listrik. Baik, ini adalah beberapa
pengaplikasian medan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kuat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik. Muatan listrik yang jika muatan listrik lainnya diletakkan di ruangan ini, maka akan terjadi gaya listrik. Ini contoh muatan positif, ini contoh muatan negatif. Jadi ketika ada muatan positif bertemu dengan muatan negatif, dia akan saling tarik-menarik gitu. Contohnya seperti magnet, ada kutub utara dan selatan. Jadi dia apabila dipertemukan, dia akan saling tarik-menarik. Dan sebaliknya, ketika arus positif bertemu dengan positif, dia justru akan tolak-menolak. Ya, kurang lebih begitu. Baik, selanjutnya. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Jika positif dan negatif, maka akan tarik-menarik. Tapi jika jenis muatannya sama, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, akan tolak-menolak. Ya, di bawah ini adalah contoh ilustrasinya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat. Kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu rumus medan listrik oleh muatan titik. Lalu seberapa kuatkah sebuah medan listrik mempengaruhi suatu benda? Semua itu tergantung pada besarnya muatan dan sumber jarak band tersebut, dalam kurung yaitu muatan uji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarannya gaya kolom itu setiap satuan muatan. Untuk rumusnya yaitu E sama dengan F per Q. Untuk E yaitu kuat medan listrik atau dalam kurung NC. Untuk F gaya kolom atau F. Untuk K konstanta kolom dengan nilai 9 kali 109 Newton meter kuadrat. Untuk Q yaitu besar muatan sumber atau C. R sama dengan jarak dari muatan ke titik penghamatan yaitu M. Contoh 1. Ini ada satu contoh soal dan penyelesaiannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sebuah partikel alpha adalah inti atom helium. Partikel itu mempunyai massa M sama dengan 6,64 kali 10 minus 27 kuadrat kilogram dan muatan Q sama dengan plus 2E sama dengan 3,2 kali 10 minus 19 kuadrat. Bandingkanlah gaya tolak listrik di antara dua partikel A dengan gaya tarik gravitasi di antaranya. Untuk cara penyelesaiannya yaitu untuk menghitung besarnya gaya listrik Fe, kita gunakan rumus Fe sama dengan I per 4R expansion Q kuadrat per R kuadrat. Dan besarnya gaya gravitasi Fg dihitung dengan rumus Fg sama dengan G meter kuadrat per R kuadrat. Untuk dibandingkan besarnya kedua gaya ini, kita susun rasionya sebagai berikut. Fe per G sama dengan 1 per 4R extension O G dikali Q kuadrat per M kuadrat sama dengan 9,0 dikali 10 pangkat 9 Newton dikali meter kuadrat atau C kuadrat dibagi 6,67 dikali 10 minus 11 kuadrat
Newton dikali M kuadrat atau kilogram kuadrat dikali 3 dalam kurung 3,2 dikali 10 minus 9 pangkat 19 Si kuadrat dibagi 6,64 dikali 10 minus 27 kuadrat kilogram 6,64 dikali 10 minus pangkat 27 kilogram kuadrat. Dari hasil ini, gaya gravitasi pada kondisi ini dapat diabaikan dibanding gaya listrik. Nilai yang didapatkan tidak bergantung pada jarak antar partikel. Jadi kurang lebih begitu cara penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Untuk kesalahan atau ketidakpasan saya dalam menjelaskan, untuk bisa dikoreksi. Baik, selanjutnya kesimpulannya. Yang pertama yaitu listrik statis adalah cikal bakal dari penemuan tentang medan listrik. Pertama kali ditemukan oleh Thales Miletus di zaman Yunani kuno, yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan, salah satunya adalah Charles Coulomb. Kesimpulan yang kedua, hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua benda tersebut. Ini dibuktikan dengan percobaan neraca punting bermuatan. Yang ketiga, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, dan proton. Dalam ruangan yang ada di sekitarnya, medan listrik memiliki satuan yaitu NC atau bisa dibaca dengan Newton per Coulomb. Untuk kesimpulan yang keempat, garis-garis medan listrik adalah garis khayal yang digambarkan melalui sebuah daerah ruang sehingga garis singkungnya adalah dalam arah vektor medan listrik di titik tersebut. Untuk contoh yang terakhir, untuk kesimpulan yang terakhir yaitu nomor 5, arah garis medan untuk muatan positif adalah keluar dari muatan, sedangkan muatan negatif adalah menuju muatan. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi untuk tugas mata kuliah fisika dasar. Saya mohon koreksinya dari Bapak apabila saya dalam menjelaskan dan mencari materinya kurang pas atau tidak sesuai apa yang Bapak harapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon untuk bisa dikoreksi, untuk bisa saya perbaiki untuk lebih baik untuk kedepannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.